Ya, langsung. Nah, ini referensi yang bisa dipakai. Ini ada buku Abbas. Ini lumayan mudah ya. Jadi dan ini pun cukup familiar. Namanya Cellular and Molecular Immunology, udah edisi 9. Kemudian, nah untuk yang uh, referensi wajib yang kita pakai adalah buku Genway. Ini yang Dr. Anton sarankan ya, buku Genway. Ini udah sampai edisi 9. Ini lebih ke imunobiologinya ya. Kalau ini lebih ke cellular and molecular. Kemudian ini buku saya. Ini saya baru selesai uh, bulan ini ya. Jadi ini bahasa Indonesia. Jadi uh, direkomendasikan untuk kalian supaya lebih mudah. Karena imunologi itu ilmunya sulit. Kalau belajar sumbernya juga sulit, nanti nggak paham-paham. Nah itu makanya saya buat ini. Tinjau molekuler dan klinis. Uh, Bentuknya e-book ini ya. Jadi kalau tertarik nanti bisa hubungi saya. Kalian itu kayak ada ketua angkatannya nggak sih atau koordinatornya gitu? Ada dok, Ada, siapa namanya? Mas Anggit. Oh, Mas Anggit koordinatornya ya, oke. Iya, Belum datang tapi ini? Mas Anggitnya Belum. masih Oke, oke, udah, nggak belum. apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, untuk hari ini targetnya adik-adik bisa menjelaskan ini ya, imunitas, sistem imun, respon imun, kemudian bisa membedakan sistem imun bawaan dan adaptif, kemudian ini komponen-komponen terlibat dalam pertahanan tubuh. Ya. Ini topik kita hari ini. Langsung saja untuk imunologi dan imunitas. Jadi kalau kita dengar ini ya imunologi pasti kita ingat ada kata imun. Nah itu imun itu sebenarnya kekebalan. Kalau ilmunya yang pelajari itu disebut sebagai imunologi. Jadi kita paham ya bahwa kita ini adalah ini ya eh, tubuh kita ini sebenarnya rawan untuk diserang atau diinfeksi oleh agen-agen yang bisa jadi itu tidak kelihatan. Misalnya adalah virus, bakteri itu kan tidak kelihatan. Untungnya di dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh yang sangat kuat, dan itu yang kita kenal sebagai sistem imun. Jadi imunitas itu adalah pertahanan terhadap penyakit, nah ini terutama adalah terhadap agen infeksius. Nah, immunity ini berasal dari kata bahasa Latin, imunitas. Nah, itu menunjukkan ini ya, pelindungan dari penyakit. Nah, kaitannya ke penyakit infeksi tadi. Nah, imunitas ini sebenarnya berperan untuk ini ya, pengenalan dan eliminasi atau pembuangan, pengusiran ya, benda-benda asing, non-safe yang masuk ke dalam tubuh, yaitu imunologi dan imunitas. Nah, ada bentuk lain namanya adalah sistem imun dan respons imun. Nah, kalau sistem imun berarti kan ini sistem ya, sistem berarti dia adalah ini gabungan, gabungan sel, molekul, jaringan yang berperan dalam pertahanan terhadap infeksi. Nah, itu disebut sebagai sistem imun. Nah, kalau reaksinya, nah reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, molekul dan bahan-bahan lain terhadap mikroba disebut sebagai respons imun. Ya, dari 4 kata ini udah ketangkep ya, ada imunologi, ini ilmunya, imunitas ini pertahanannya. Kalau eh, gabungan sistem sel segala macam disebut sebagai sistem imun. Nah, kalau reaksinya disebut sebagai respons imun. Ya, ada pertanyaan nggak untuk awal-awal ini? Oke, jelas ya. Kalau jelas saya lanjutkan. Nah, sistem imun ini punya fungsi utamanya ini ya, adalah melindungi tubuh dari invasi. Jadi tubuh kita itu sangat rawan untuk diserang oleh agen penyerang. Eh, itu berupa mikroba. Nah, mikroba ini bisa berupa bakteri, parasit, jamur, virus. Parasit ini pun bisa berupa cacing, protozoa, jamur candida dan lain-lain. Yang itu dalam
upaya untuk menyerang tubuh. Nah, selain dari penyebab penyakit yang itu adalah mikroba, ini juga fungsi sistem imun itu berperan juga pada ini namanya substansi non-infeksius. Jadi dia bukan penyebab dia tidak menyebabkan infeksi, tapi adalah berupa ini sel yang bertransformasi atau nama lainnya adalah yang paling umum adalah kanker dan juga produk kerusakan sel. Jadi misalnya ada sel yang mati, kemudian ada suatu sel yang serpihannya itu bisa menyebabkan bangkitnya sistem imun juga. Nah itu jadi selain dari mikroba, eliminasi mikroba, juga terhadap substansi non infeksius seperti kanker dan produk kerusakan sel. Nah, kalian tahu ya ada namanya asam urat, kemudian ada kristal kolesterol. Nah itu juga bisa membangkitkan sistem imun. Nah itu jadi sehingga kita mengalami namanya radang inflamasi. Nah itu adalah kerja dari sistem imun juga untuk merespon hal-hal atau substansi non infeksius seperti itu. Ya kita sangat ini ya dalam kondisi ini sebenarnya dikepung oleh bakteria, virus, fungi, parasit dan segala macam ini. Mycobacterium ini penyebab tuberkulosis, ada virus Ebola, HIV, kemudian Candida jamur, kemudian ada Ascaris cacing, kemudian ada parasit Plasmodium, dan sekarang kita lagi dikepung oleh si SARS-CoV-2. Jadi kita ini tiap hari diserang atau tiap hari bertemu dengan mereka, tapi untungnya tentara kita kuat sehingga kita bisa menangkalnya. Nah, terkait dengan imunitas, kita mengenal sekarang ya, jadi dikotomi ini sangat terkenal, ada imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Dari namanya kita bisa sinonimnya ada imunitas bawaan adalah innate immunity, artinya bawaan dari lahir ya, atau natural immunity secara alami terbentuk, atau native immunity ya asli itu ya, yang dari bawaan dari Allah itu ya. Kemudian pertahanan tubuh ini, imunitas bawaan ini adalah pertahanan tubuh awal dalam melawan patogen secara, ini kata kuncinya, cepat ya. Jadi dia cepat ketika ada invender, dia langsung bisa bereaksi. Nah, dia sebenarnya punya spesifisitas, tapi terbatas. Nah, ini muncul atau berperan utamanya sebelum berkembangnya respon imun adaptif. Nah, karena respon imun adaptif ini atau nama lainnya adalah adaptive immunity atau acquired immunity, perolehan tuh ya. Dia tuh butuh waktu. Nah, itu. Dia butuh waktu, ini memerlukan waktu untuk mengembangkan fungsi efektornya. Jadi dia tuh menyesuaikan diri dengan si agen penginfeksinya. Tapi kelebihan dari adaptif, dia bersifatnya sangat spesifik. Jadi sangat spesifik, kalau yang bawaan spesiesnya terbatas. Yaitu tentang imunitas, ada bawaan dan adaptif. Nah, ini bisa adik-adik ingat. Nah, berikutnya ini sel-sel yang terlibat. Ini yang kiri ini imunitas bawaan, yang kanan adalah imunitas adaptif. Ini ada beberapa sel. Kemudian juga ada irisannya. Nah, apa aja di imunitas bawaan yang berperan? Kita punya makrofag ya. Jadi ini suatu fagosit. Jadi sel pemakan. Kemudian ada sel dendritik, ada sel mast. Sel dendritik ini dia bisa mengenali antigen, dia berperannya nanti sebagai APC ya, antigen presenting cell. Ini saya jelaskan di belakang. Sel mast ini untuk pertahanan cacing karena dia punya granul, tapi bisa juga menyebabkan penyakit pada utamanya penyakit apa? Dari tahu coba. Sel mast itu terlibat di penyakit atau patofisiologi penyakit apa? Silakan bisa bantu jawab. Ya, Mbak Farah apa? Alergi, dokter. Alergi ya. Oke, Salmas juga bertanggung jawab terhadap alergi. Kemudian kita ada granulosit ya. Granulosit ini ada, kalau saya ingatnya ini BEN ya, BEN. Ini sangat mudah dihafal kalau pakai keledai tadi.
ada basofil, ada eosinofil, dan neutrofil. Ini adalah granulosit, suatu sel darah putih yang memiliki granul. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian ada ini granulosit ya. Kemudian di imunitas bawaan itu ada juga namanya sel NK, natural killer. Kemudian ada protein komplement. Kemudian untuk sel-sel pada imunitas adaptif, utamanya ini ya, dua ini, namanya limfosit. Nah, ada limfosit B atau sel B, satu lagi adalah limfosit T atau si sel T. Nah, si sel B ini adalah sel yang menghasilkan antibodi. Untuk si sel T, dia bisa berdiferensiasi menjadi sel T CD4 efektor atau si sel T CD8 efektor. Nah, ternyata di mereka ini ada suatu sel lain yang sebenarnya dia itu berperan di antaranya. Jadi maksudnya dia terlibat dalam imunitas bawaan, jadi responnya cepat, tapi dia juga bersifat spesifik. Nah, gitu. Jadi mengapa ini diletakkan di antaranya, in betweener ya. Jadi dia bisa kerja cepat, tapi spesifiknya tinggi. Nah, itu dibanding dengan sel-sel ini. Nah, ini contohnya adalah si sel T gamma delta, ada lagi adalah si sel NKT. Jadi itu sel NKT itu adalah ini ya, sel limfosit, tapi dia adalah si jenis sel NK. Sel NKT sama sel NK itu beda. Ya. Oke, ini untuk yang sel-sel yang terlibat. Berikutnya akan saya bahas lebih detail tiap selnya. Oke, sebelum saya ke sana, silakan kalau ada pertanyaan tentang imunitas adaptif dan imunitas bawaan. Tadi saya sudah ceritakan cirinya dan contoh pemainnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, dulu di sarjana udah dapat imunologi semua, dapat ya? Dapat, dokter. Oke. Jadi, tapi kalau dulu dapat sel ini nggak? Sel T gamma delta pernah dengar atau pertama kali ini? Saya baru lihat sekarang, dokter. Iya. Saya juga, dok. Atau saya lupa. Oke, ya. Memang karena ini baru muncul ya, diidentifikasi tahun 2016 gitu. Jadi masih baru-baru. Jadi penelitiannya masih berkembang, kemudian di buku teks Indonesia itu belum masuk. Yaitu. Jadi buku-buku kayak mana itu yang dulu terkenal sekali itu dari FKUI itu apa ya? Buku apa itu? Saya lupa tebel itu. Itu Imunologi klinis. Imunologi dari FKUI itu juga kayaknya belum ada itu. Jadi emang masih baru ya itu. Apa sel-sel ini masih baru sehingga belum masuk. Tapi kalau baca paper Nature atau Cell itu udah banyak dibahas gitu. Karena baru. Ya, sekarang kita lihat ke perkembangannya. Tadi saya katakan untuk yang ciri dari imunitas bawaan kan jadi dia responnya cepat ya. Jadi ibaratnya dalam waktu 0 ini adalah terkena infeksi, jadi dalam hitungan jam 6, 12 ini selesainya udah langsung berespon. Sebenarnya ketika mereka mau masuk ini kita punya namanya epithelial barrier ya. Jadi seluruh tubuh kita dilapisi dengan epithelial barrier yang berupa kulit ataupun epidermis di tiap saluran gastrointestinal atau pernapasan kita atau di bagian kelamin itu semua punya sel epitel. Sebenarnya dia adalah penghalang yang bagus. Tapi seandainya dia berhasil masuk si mikroba ini, dia akan bertemu dengan efektor-efektor pertama yang berlawan. Misalnya adalah si fagosit. Ingat ya, fagosit ini adalah sel pemakan. Nah, utamanya ini ada dua. Utamanya adalah si yang hijau ini namanya makrofag, yang merahnya namanya neutrofil. Ini adalah fagosit utama yang dia akan memakan si bakteri ini. Kemudian ada sel mas, jika dia misalnya berupa cacing, atau si sel NK, dia akan membunuh secara ini ya,
apoptosis sel-sel ini. Kemudian ada molekul komplement. Komplement itu fungsinya untuk membangkitkan atau menguatkan respon imun. Jadi dia memudahkan penempelan atau melubangi si target. Nah, itu berespon dalam hitungan jam, 6-12 jam. Nah, saya perkenalkan satu lagi sel yang terlibat di innate immunity itu adalah ILC, ya. Jadi ILC itu adalah tadi ya, ada kelompok sel yang sebenarnya dia terlibat di innate, tapi dia bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan yang ini. Kalau neutrofil itu asal dia bisa dianggap sebagai musuh, dia akan dimakan. Nah, itu adalah ini ya, tentara garis terdepan, garda terdepan. Jadi mereka inilah yang secara bekerja sangat keras ketika ada yang datang. Ketika udah musuhnya itu susah, nah dilempar ke misalnya NK atau ILC, atau berikutnya jika dia tidak bisa ditangani juga, nah diserahkan ke sel dendritik. Nah, sel dendritik ini adalah suatu APC, sehingga dia nanti akan mengolah dan menyajikan ya, menyajikan si potongan peptidanya ke ini lihat, misalnya ini adalah APC, dia menyajikannya ke limfosit. Nah, sehingga nanti limfositnya itu bisa berproliferasi, kemudian akhirnya berdiferensiasi menjadi sel efektor. Nah, sel efektor itu nantilah yang nanti akan membunuh si bakteri yang ada di fagosit, yang sebenarnya tadi dia tidak bisa ditangani oleh si makrofag. Nah, kalian tahu ya, ada namanya penyakit tuberkulosis. Nah, dia diinfeksi oleh namanya Mycobacteria. Mycobacteria itu sangat sukar untuk dieliminasi. Yang terjadi adalah si Mycobacteria tadi justru menginfeksi makrofag. Nah itu, jadi justru yang memakannya itu yang justru diinfeksi, sehingga makrofag ini hidup tidak mati tak mau, karena dia niatnya membunuh, tapi akhirnya malah dia yang diserang. Nah, dia tidak bisa apa-apa lagi, udah sangat lemah itu ya, sehingga ketika ada bantuan dari sel T efektor, misalnya sel TH1, nah dia akhirnya bisa dibunuhlah si bakteri ini sebelum dia menginfeksi yang lain. Nah, dalam waktu sekian, ini bisa waktu 7 hari ya, jadi lebih lama. Nah, ada jenis sel lain, ini adalah suatu sel dendritik nih, gambarnya sama. Jadi dia adalah suatu APC. Nah, APC yang lain yaitu adalah si limfosit B. Nah, limfosit B adalah suatu APC. Nah, sama dia akan bertemu dengan antigen, kemudian mengenali melalui reseptornya. Nah, reseptornya adalah si sel B reseptor. Nah, setelah dia mengenali, terus dia berproliferasi. Nah, akhirnya si sel ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi yang berikutnya akan menetralkan si mikroba tadi, sehingga dia tidak bisa menginvasi sel-sel yang lain. Nah, seperti itu. Ya, silakan ada pertanyaan dari gambar ini. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini berikutnya tentang fagosit. Masih ingat nggak fagosit utama kita di tubuh kita ada 2 tadi saya sebut, apa dan apa di sini? Silakan, apa? Makrofag dan neutrofil, Dok. Oke, makrofag dan neutrofil ya, bagus ya. Jadi ini gambarnya makrofag, ini gambarnya neutrofil. Dia mempunyai ini ya, granul ini sebenarnya adalah senjata mereka. Jadi ini berisi racun-racun ya yang sangat toksik untuk si bakteri. Jadi perannya adalah untuk fagositosis dan aktivasi mekanisme bakterisidal. Jadi sangat poten dia racun-racunnya. Bisa juga makrofag itu berperan sebagai presentasi antigen. Jadi perannya bisa double, fagosit atau presentasi antigen, karena dia suatu APC juga. Nah, untuk neutrofil, dia perannya cuma satu, yaitu memakan dan membunuh. Gitu. Jadi bisa dikatakan neutrofil itu adalah fagosit yang paling rakus. Jadi
dia memakan apa tadi musuh-musuh tadi dengan sangat lahap gitu ya. Tapi dia umurnya pendek, jadi sekali makan dia mati. Tapi akhirnya dia mati gitu ya. Jadi dia mati bersama kematian musuhnya gitu. Itu adalah neutrofil. Jadi perannya ke sana. Nah, fagosit adalah sel-sel yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencerna, dan menghancurkan mikroba. Contohnya adalah makrofag dan neutrofil. Ini adalah contoh fagosit terpenting dalam tubuh kita. Nah, kalau makrofag itu adalah suatu monosit jaringan, berfungsi sebagai fagosit yang efisien membunuh mikroba, serta mensekresi mediator inflamasi. Nah, untuk makrofag ini sebenarnya unik ya, karena dia bisa yang berasal dari monosit atau juga yang dia udah standby di jaringan. Nanti saya ceritakan setelah ini. Jadi ada namanya makrofag residen. Ini saya jelaskan setelah ini ya. Jadi perannya seperti ini. Nah, kemudian neutrofil adalah fagosit yang sangat efektif, jumlahnya berlimpah dalam sirkulasi. Dia sangat mudah dipanggil ketika ada infeksi, kemudian bisa datang dalam jumlah banyak. Nah, seperti itu adalah pasukan ini ya, sapu jagat untuk neutrofil ini. Nah, neutrofil ini memediasi fase awal dari reaksi inflamasi yang cepat dan terhadap stimulus. Nah, dia waktunya sangat pendek ya, jadi fase hidupnya sangat pendek. Mungkin cuma berapa ini ya, 3 hari atau apa, jadi lebih pendek dia. Jadi tubuh kita itu ini ya, si bone marrow kita itu sangat aktif untuk menghasilkan sel-sel darah yang udah mati tersebut. Nah, ini saya bilang makrofag. Jadi di dalam tubuh kita ini dibedakan dari yang dewasa, satu lagi yang pada tahap perkembangan ketika masih di bayi. Ketika masih bayi. Nah, oke. Kita lihat. Jadi bone marrow kita itu mengalami proses namanya disebut sebagai hematopoiesis, yang dia akan mengubah stem cell hematopoietik menjadi ini ya, monosit. Nah, monosit ini sebenarnya prekursornya untuk dendritik dan sel makrofag. Jadi monosit ini ada di pembuluh darah, di darah ini. Tapi jika dia dipanggil, nah ketika udah masuk ke diet ya, ini blood, ini tisu, nah dia bisa berdiferensiasi menjadi makrofag dari monosit ini. Ini ketika udah di jaringan. Nah, kemudian makrofag ini bisa mengaktif ya, bisa memakan atau sebagai presenting cell APC. Nah, ini yang pertama. Tapi ketika dalam tahap perkembangan kita, jadi sama bone marrow kita menghasilkan hematopoietic stem cell, kemudian menjadi embryonic prekursor. Nah, dari yang darah ini kita lihat, dari darah ini ketika dalam perkembangan ini bisa mereka bermigrasi ke otak, ke liver, ke paru-paru, atau ke spleen. Nah, di sana dia menetap ya, menetap dan udah menjadi bagian sel kayak di komponen tersebut. Contohnya tahu ya, ada sel namanya mikroglia. Nah, sel mikroglia itu jumlahnya hampir setara dengan neuron tuh kita ya. Nah, ternyata sebenarnya dia adalah suatu makrofag seperti itu. Kemudian di liver kita punya sel Kupffer. Nah, sel Kupffer ini ternyata adalah suatu makrofag. Kemudian di paru-paru ada alveolar makrofag. Di spleen kita punya sinusoidal makrofag. Nah, makrofag jenis ini disebut sebagai residen atau penghuni dari organ-organ spesifik tadi. Nah, jadi itu terbentuknya ketika kita dari janin ini ya, dia sudah mulai terbentuk ke sana. Jadi kita punya dua jenis makrofag residen dan makrofag yang berasal dari monosit yang di darah. Seperti itu. Ya, tentang makrofag ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan. Ya, yang ini, yang tanya-tanya aja sama saya biar langsung paham. Sudah? Nggak ada? Udah jelas?
Masih mempelajari dulu dok. Pak. Tapi selama saya ini bisa ngikuti ya. Bisa, cuma masih bingung, Dok. Oke. Saya terlalu cepat atau terlalu banyak materinya? Tapi masih bisa ngikuti ya. Intinya gitu. Yang penting bisa ngikuti untuk lebih. Saya nggak nuntut kalian untuk paham langsung gitu. Setelah ini bisa baca buku langsung, bisa baca bukunya. Tapi setidaknya paparan nanti ini sangat membantu ketika adik-adik belajar mandiri. Tapi ketika ada kalian yang benar-benar nggak paham atau misalnya butuh klarifikasi atau penjelasan, tanyakan aja. Tanpa harus saya menunggu, dipersilahkan. Dok, Oke ya, berikutnya kalau yang setelah kita belajar dua sel tadi, ada makrofag dan satu lagi apa tadi yang sangat rakus tadi apa? Neutrofil, Pak. Neutrofil. Itu adalah fagosit penting dalam tubuh kita, ada makrofag dan neutrofil. Berikutnya kita bahas 3 sel berikutnya, ada sel mast, basofil, dan eosinofil. Nah, basofil, eosinofil tadi saya katakan sebagai apa tadi? Sebagai yang tadi saya sebut tingkatannya band tadi. Yang imunitas bawaan bukan? Dia termasuk apa maksudnya basofil, eosinofil? Granulosit. Oke ya. Jadi ciri dari basofil, eosinofil, satu lagi neutrofil, dia itu punya namanya granul ya. Jadi untuk sel-sel ini dia berperan baik dalam respon imun bawaan atau adaptif. Cirinya dia terlibat cirinya dia memiliki granul sitoplasma ya, yang berisi mediator inflamasi dan protein antimikroba. Nah, untuk yang mast, basofil, eosinofil ini terlibat pada respon cacing dan terlibat juga dalam penyakit alergi. Kita lihat di sini untuk yang sel mast, dia punya granul yang berisi utamanya adalah histamin atau agen vasoaktif. Kemudian ada basofil. Dia punya granul yang sama ya, dia berisi protein antimikroba atau mediator inflamasi. Dia terlibat juga dalam respon alergi dan imunitas anti cacing. Nah, untuk eosinofil dia juga punya granul yang terlibat juga pada parasit seperti itu. Ya, ini adalah granulosit. Nah, berikutnya sel dendritik. Sel dendritik ini cukup istimewa ya, karena dia menjembatani dari imunitas bawaan ke imunitas adaptif. Dia adalah suatu APC, antigen presenting cell, yang sangat efisien. Jadi dia letaknya di perifer, kemudian dia membawa antigen untuk dibawa ke organ limfoid sekunder, barulah kemudian dia mengenalkan ke sel T naif. Kemudian sel T naifnya baru berkembang ke menjadi imunitas adaptif. Ini video ini saya rekam, nanti saya share, jadi adik-adik bisa mengulang sepuasnya, bisa berkali-kali ya. Jadi pesan saya setelah kuliah ini, kalau nggak ada kuliah atau nanti malam bisa diputar, jadi sampai paham. Karena apa yang saya sampaikan hari ini bakal jadi bekal penting untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya nanti ketemu lagi dengan kalian tuh pertemuan 7 dan 8, itu materinya udah susah lagi ya, itu bagian signaling. Jadi dari sekarang udah mulai dipahami, jangan sampai fondasi awal ini lewat. Oke ya, sel dendritik ini suatu sel APC, antigen presenting sel utama. Jadi yang terlibat untuk aktivasi limfosit naif. Limfosit naif itu artinya limfosit yang belum berdiferensiasi. Ya, sel dendritik ini bukanlah suatu sel yang homogen, dia juga punya jenis atau subset, namanya adalah PDC atau plasmacytoid dendritic cell. Jadi dia bentuknya seperti sel plasma, artinya seperti ya. Jadi mirip sel plasma yang plasmanya itu besar, tapi perannya itu bukan untuk APC, tapi perannya untuk dia penghasil sitokin interferon tipe 1. Nah, interferon tipe 1 ini adalah yang terlibat pada merespon infeksi viral. Nah, ini perkembangan dari sel dendritik. Jadi sama di bone marrow ada HSC, sel punca dari hematopoietik, kemudian monosit yang akan menjadi prekursor untuk si makrofag atau si dendritik. Nah, dari sini ini yang monosit tadi ya. Jadi monositnya ini sama kayak si makrofag, tapi akhirnya ketika udah sampai jaringan,
Dia adalah namanya inflammatory DC. Jadi dendritic cell yang terlibat dalam inflamasi. Nah, DC yang lain tadi yang saya bilang adalah klasik. Nah, klasik DC ini yang perannya untuk ke antigen presenting cell. Kemudian ada plasmacytoid yang tadi adalah bentuknya seperti sel plasma. Perannya tadi apa masih enggak? Plasmacytoid DC penghasil apa? Interferon tipe 1 ya. Oke. Untuk merespon apa itu? Viral dok. Viral, oke ya. Jadi udah dapat ya tiganya. Yang classical DC tadi perannya untuk apa? Antigen presenting cell. Oke, APC, antigen presenting cell. APC tadi itu perannya nanti untuk membangkitkan sistem imun bawaan ya. Jadi arahnya ke sana. Ya, sekarang kita udah bahas selnya, sekarang kita bahas ke musuhnya. Nah, musuh ini dia memiliki penyerang tadi ya, dia punya namanya antigen. Nah, antigen adalah istilah umum yang berlaku untuk molekul yang dapat berikatan dengan antibodi atau reseptor sel T. Jadi ini adalah struktur antibodi, bentuknya kayak ketapel ini ya. Kemudian dia punya ini namanya fragmen yang bisa mengenali. Nah, antigen. Nah, kemudian antigen itu adalah sisi yang bisa dikenali oleh si antibodi atau reseptor sel T. Nah, berikutnya ada istilah namanya epitop atau determinan. Nah ini, kita lihat bentuk yang segitiga, kemudian bentuk yang seperti ini atau yang seperti ini, itu adalah namanya adalah epitop ya, atau determinan antigenik. Yaitu bagian dari antigen yang benar-benar berikatan dengan antibodi atau TCR. Jadi kalau antigen itu gede seperti ini, kemudian dia ada ujung yang lancip, kemudian ada ujung yang seperti ini. Nah, bagian ini disebut sebagai epitop. Jadi antigen itu besarnya, keseluruhannya. Kalau epitopnya adalah bagian yang bereaksi dengan antibodi atau TCR tadi. Ya, sekarang perbedaan antara antigen dan epitop jelas? Jelas, Dok. Jelas, oke. Saya lanjut ya. Nah, dalam hal kasus antigen protein, jadi antigen itu bisa macam-macam, bisa protein, bisa dari polisakarida. Tapi kalau di kasusnya dia protein, epitop ini adalah bagian peptida yang dikenali oleh TCR ketika dia disajikan oleh MHC pada APC. Sekarang kita ingat ke sini. Jadi contoh APC apa tadi? Ayo. Sel dendritik. Oke. Sel dendritik dia akan memakan antigen, kemudian dia akan memecah ya. Memecah itu menjadi fragmen-fragmen kecil, menjadi peptida. Nah, kemudian APC itu dia punya namanya adalah molekul MHC. Pernah dengar? Kepanjangannya apa MHC? Ada yang ingat nggak MHC kepanjangannya apa? Halo? Gak tahu dok. Iya. Tapi pernah dengar? Baru dengar. Oh, baru dengar. Pernah. Dok. Pernah. Yang udah pernah dengar siapa? Dok, MHC Major Histocompatibility Complex, bukan dok? Iya. Cuma sampai situ doang tahunya dok. Ya. Oke. Ini ya, basic banget masih padahal. Oke, MHC itu Major Histocompatibility Complex. Jadi dia adalah molekul yang membantu penempelan peptida tadi. Nah ini, jadi ini adalah APC, kemudian dia punya MHC. Nah, peptida tadi itu ditempelkan ke MHC. Nah, peptida yang nempel pada MHC inilah yang kemudian bisa dikenal oleh TCR, ya. T cell receptor. TCR itu adalah reseptornya dari sel T. Misalnya ini ada sel T CD4. Jadi kalau misalnya ini ya, tadi kan lihat, kita ingat
antigen adalah yang dikenali oleh antibodi, ini antibodi atau reseptor sel T atau TCR ini. Jadi antigen itu adalah ini, dikenalinya di sini, ada lagi dikenali di sini. Bedanya, kalau antibodi itu bisa langsung mengenali pada sisi epitopnya, tapi kalau si TCR, dia harus mengenali peptida yang nempel di MHC. Nah itu bedanya. Ya itu aja dulu ya. Saya nggak cerita macam-macam. Nah, sekarang untuk antibodi itu adalah tadi ya bisa mengenali semua kelas molekul. Dari antigennya bisa berupa protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat, bisa dikenali semua oleh si antibodi. Tapi untuk yang PCR tadi itu hanya mengenali antigen peptida, oke ya. Jadi hanya mengenali antigen peptida yang disajikan oleh sel APC seperti itu. Jadi dia lebih ribet. Jadi dia lebih mintanya itu yang khusus gitu ya. Jadi tidak asal sembarang bisa dinempel sama dia. Jadi si antibody dia nempel di sini, dia punya FAB namanya antigen binding site. Nah, kalau untuk yang TCR, dia punya sisi itu namanya disebut sebagai dimer dari alfa dan beta. Jadi TCR-nya pada sel T helper itu adalah si alfa dan beta. Kemudian kita lanjut ke sel penyaji antigen atau APC. Nah, APC itu perannya adalah mengolah antigen, protein, lalu menyajikannya, dan peptida tadi diikatkan pada molekul MHC kelas 2. Ini untuk yang si sel T helper. Ya, ini gambarnya. Nah, si sel dendritik tadi adalah ini ya, sel dendritik adalah APC yang paling penting untuk aktivasi limfosit naib. Jadi limfosit yang belum berdiferensiasi. Nah, kalau yang F makrofag dan sel B, dia adalah APC juga, tapi lebih berperan ke mekanisme efektor. Nah, makrofag menyajikan antigen ke sel T pada imunitas dimediasi sel, sedangkan B menyajikan antigen sel T pada imunitas humoral. Nanti saya ceritakan apa itu imunitas humoral dan imunitas humoral. Jadi saya coba catat di sini. APC ada 3, apa saja? Sel dendritik, makrofag, sel B. Oke. Yang sangat efisien untuk membangkitkan respons sel T siapa? Dendritik, oke. Kalau APC apa yang dia terlibat untuk imunitas humoral? Sel B, dokter. Sel B, oke. Mengapa sih sel B? Karena si sel B karena humoral, tahu pernah dengar humoral dan atau apa itu kira-kira humoral, imunitas humoral? Antibody, dokter. Nah, oke, antibody. Jadi ingat, kata kunci humoral itu adalah adanya molekul terlarut dalam plasma atau darah. Nah, itu contoh yang sangat bagus sekali, itu adalah diproduksinya antibody. Nah, antibody itu adalah dihasilkan oleh sel B. Nah, sehingga sel B ini terlibat APC untuk yang humoral. Sedangkan untuk yang seluler yang melibatkan sel, dia adalah si makrofag dan si sel dendritik. Oke, itu ya. Jadi APC kata kuncinya itu. Kemudian MHC, Major Histocompatibility Complex. Jadi sebenarnya ini adalah protein membran yang ini MHC yang menampilkan antigen peptida. Ini ya, peptida udah dipotong-potong sehingga peptida tadi dapat dikenali oleh sel T. Nah, ini sel T yang punya TCR. Nah, tanpa MHC, sel T tidak mengenali peptida atau mengenali dengan afinitas sangat rendah, gitu ya. Jadi kalau antibody dia bisa langsung mengenali antigen. Tapi jika TCR, dia harus mengenali antigen atau peptida yang disajikan dulu oleh si MHC. Jadi terikat ke sana barulah kemudian dia bisa mau berikatan. Nah, ini ada 2 kelas ya MHC, ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Untuk yang MHC kelas 1, dia terekspresi pada ini semua sel berinti. Oke ya, jadi sel-sel kalian yang sel apapun ya, sel paru atau saraf itu dia punya MHC 1. Nah, MHC 1 tadi ini bisa dikenali oleh si sel T sitotoksik. Nah, oke ya. Jadi jenisnya adalah sel sitotoksik. Kalau selnya ini sel sitotoksik alias CD8,
MHC-nya 1. Tapi jika ini adalah MHC-nya kelas 2, yang mengenali adalah si sel T CD4. Nah itu, sel T CD4, MHC-nya 2. Nah itu. Jadi ada perbedaan, ada 2 kelas dan itunya berbeda. Coba kalian lihat lagi. Siapa yang paling banyak memiliki MHC kelas 2? Jawabannya adalah ini, APC ya. Jadi sel dendritik, makrofag, dan sel B, dia mengekspresikan MHC kelas 2 pada tinggi. Karena apa? Yaitu karena dia nanti yang akan menyajikan antigen peptida yang bakal dikenal oleh sel T CD4. Nah, itu. Oke. Saya review sekarang. MHC ada berapa? Ada 2, dokter. Ya, 1 dan 2. Yang 1 tadi siapa yang punya? Semua sel berinti, dok. Oke, semua sel berinti. MHC kelas 2 siapa yang paling banyak punya? APC. APC. APC apa aja? Sel dendritik, makrofag. Sel B. Sel B. MHC 2 itu nanti diikatkan mengikat pada peptida. Nah, berikutnya siapa yang mengenali sel T-nya? Sel TCD. Sel T. Sel T CD? 4 positif. 4. 4. Kalau MHC 1 dia nempel peptida kemudian dikenali siapa? CD8. CD8. Oke ya. Ya, lanjut lagi ke sini, kalian udah sering dengar CD. Nah, sebenarnya apa itu CD? Cluster of Differentiation. Jadi sel B dan sel T sudah dibedakan sehingga untuk markernya dia digunakan namanya CD. Nah, untuk si sel TH, T helper, dia adalah si CD4. Untuk sel T cytotoxic, dia adalah si sel CD8. Itu aja intinya. Ada 2 sebut ya. Jadi kalau si sel TH itu adalah si sel helper, CD8 dia disebut sebagai sel T cytotoxic ya. Atau disebut sebagai TC atau CTL. Cytotoxic T lymphocyte gitu. Ingat aja kalau dengan cytotoxic TC CTL dia adalah CD8. Ya, sekarang kita masuk ke limfosit. Limfosit ini dia memiliki reseptor antigen atau TCR tadi yang mampu mengalami determinan antigenik secara spesifik. Yang nanti kan kita sering bicarakan adalah limfosit B dan limfosit T. Bagaimana mereka dinamakan B dan T? Ternyata si sel B itu dinamakan limfosit B karena pematangannya di bursa Fabricus atau bone marrow. Jadi pada unggas dia dinamakan itu dimatangkan di bursa Fabricus, kalau di kita di bone marrow, sehingga ingat aja B bone marrow. Paham ya? Sedangkan untuk si sel T, dia pematangannya di timus. Nah itu. Jadi sel T, ingat aja dia pematangannya di timus. Ya, si sel B kemudian dia adalah sel yang membuat antibodi. Antibodi tadi itu adalah komponen penting pada imunitas humoral. Nah, kalau si sel T itu terlibat pada imunitas dimediasi sel atau imunitas seluler. Seperti itu. Nah, limfosit naib itu artinya adalah limfosit yang belum terdiferensiasi. Jadi dia masih perawan gitu ya. Kalau limfosit efektor, dia yang telah berdiferensiasi, berproliferasi, dan secara aktif melaksanakan pertahanan tubuh. Jadi bisa dikatakan sel efektor ini adalah yang benar-benar melakukan pekerjaan melawan mikroba. Jadi dia yang membunuh sel cacing, dia mengebor atau menginduksi apoptosis atau memberikan senjata perforin, granzim. Nah, itu adalah si sel efektor. Nah, untuk si sel B efektor, dia itu adalah si sel plasma. Sel plasma itu adalah sel yang memiliki sitoplasma yang besar dan dia akhirnya bisa mensekresikan antibodi. Nah, untuk si sel T efektor, jadi itu utamanya bisa berupa si sel T helper CD4. H itu adalah dari help ini ya. Jadi dia membantu membunuh mikroba tertelan oleh fagosit dan membantu aktivasi sel B. Jadi sebenarnya peran dari si helper ini 2 ini ya. Masih ingat nggak? Mikroba tertelan oleh fagosit. Ini kasusnya siapa?
saya beri contoh di awal tadi. Makrofag. Makrofag yang memakan TB, dokter, kuman TB. Kuman Mycobacterium, ya itu. Oke. Jadi si makrofag dia menelan mikroba tapi tak bisa membunuh ya. Nah, oleh si sel T helper nanti bisa dibunuh itu si mikroba yang udah masuk tadi. Itu adalah perannya si sel T helper seperti itu. Salah satunya ya fungsinya. Nah, kalau yang si sel TC, sitotoksik tadi, dia bisa membunuh infeksi secara langsung ya. Jadi dia punya kemampuan enzim namanya perforin atau granzim yang bisa membunuh sel target secara langsung. Tapi kalau helper, dia hanya membantu ya. Jadi membantu mengaktifkan fagosit supaya bisa membunuh mikroba tertelan tadi melalui sitokin yang dikeluarkan. Ya, sekarang kita lihat jenis-jenis si sel T ini. Kalau saya bilang tadi ada si sel T naif sama sel T efektor, udah bisa membedakan atau bayangkan belum? Ingat ya, kalau si sel T naif, dia belum berdiferensiasi, dia masih belum aktif. Kalau efektor, ini yang udah bekerja. Nah, untuk si sel T, saya jelasin dulu untuk si sel T. Sel T efektor, dia berupa T helper, ada si sel T sitotoksik, kemudian ada si sel T namanya Treg ya, jadi T regulatory. Si sel T helper tadi ingat nggak? Ada suatu ada suatu makrofag tadi ya, makrofag yang udah memakan si mikroba, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Nah, si sel T helper ini bisa mengeluarkan sitokin, yang akhirnya sitokin ini bisa mengaktifkan makrofag, akhirnya terus makrofagnya bisa membunuh sel di dalamnya ini. Nah, itu adalah peran si sel T helper. Kemudian juga dia terlibat pada inflamasi, karena apa? Karena si sel T helper mengeluarkan sitokin inflamasi. Nah, jadinya sitokin yang dikeluarkan tadi bisa memanggil namanya, ini gambar apa kalau kalian ingat tadi? Neutrofil, Pak. Neutrofil, oke. Ingat neutrofil itu biangnya ini ya, inflamasi. Jadi dia akan memanggil neutrofil untuk datang. Nah, itu karena adanya sitokin yang dikeluarkan oleh si sel T helper. Selain itu, si sel T helper juga bisa mengeluarkan sitokin yang bisa mengaktifasi si sel B dan si sel T lainnya. Nah, ini adalah peran dari si sel T helper. Kemudian CTL, sitotoksik. Nah, dia punya kemampuan untuk ini, kita lihat. Ini ya, killing infected cell. Jadi ada sel yang terinfeksi ini, dia mengeluarkan ini, lihat, ada namanya protein. Proteinnya itu kalau kalian baca itu namanya perforin ya, ada granzim nama perforin. Akhirnya selnya itu bisa apoptosis. Apoptosis itu mati ya. Jadi selnya itu terbunuh. Sehingga itulah kerjaannya si CTL. Dia punya aksi langsung. Kalau ini secara tidak langsung ya. Aksinya dari T helper itu melalui sitokinnya. Nah itu. Kalau ini bisa langsung berikatan ke sel target. Jadi tidak T helper kok berinteraksi dengan sel untuk membunuh itu tidak. Jadi dia bekerja lewat sitokin. Maka dinamakan sebagai T helper. Nah, berikutnya ada namanya sel Treg ya, regulatory T lymphocyte. Nah, perannya Treg ini lihat ya, suppression of lymphocyte. Jadi untuk sel yang sudah bekerja, sel efektor yang sudah bekerja, yang merah ini ya, dia sudah bekerja. Itu kan harus ada fase penurunan ya. Jadi untuk mengendalikan sel T yang sudah bekerja aktif tadi itu perlu dihambat juga. Kalau enggak nanti bisa berbahaya juga karena dia bisa menyerang inang. Sehingga dibatasi kalau udah infeksi selesai, dia harus disudahi. Nah, sel yang berperan untuk menyudahi tadi itu adalah si regulatory T lymphocyte. Jadi biar padam ya, jadi tidak aktif terus-menerus. Nah, itu adalah si sel T yang lain, yaitu ada Treg. Nah, tadi ada limfosit B. Nah, limfosit B itu, ini adalah contohnya mikroba, dan ini adalah suatu sel B. Sel B adalah suatu APC juga ya, dia bisa mengenali, ini antigen recognition, bisa mengenali mikroba, kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel plasma. Lihat, intinya ini, tapi plasmanya besar. Nah, itu sebagai sel plasma.
Nah, sel plasma nanti kemudian barulah yang dia mensekresikan antibodi. Nah, antibodi ini berikutnya kemudian menetralkan si bakteri atau mikroba, akhirnya dia terlokalisasi ya, jadi netral atau membantu untuk menguatkan ikatan. Jadi supaya nanti difagositosis atau antibodi juga tadi bisa mengaktifkan komplement. Nah, komplement pun nanti dia punya aksi untuk membunuh mikroba. Ya, kemudian nih ada imunitas humoral. Jadi humoral itu ingat aja adalah terkait sama molekul yang disekresikan di darah. Contohnya adalah antibodi, ini yang paling besar. Nah, imunitas humoral itu ditujukan untuk pertahanan melawan mikroba ekstraseluler, jadi di luar sel, atau toksin. Nah, jadi makanya kalau misalnya ada anak digigit anjing, kemudian dikasih toksin. Nah, dikasih itu ya, antitoksin. Nah, sebenarnya itu berisi antibodi yang akan menetralkan si toksin tadi. Nah, ada dua jenis tadi, ada humoral immunity dan imunitas seluler atau cell mediated immunity atau CMI ini saya singkat. Jadi imunitas dimediasi sel. Jadi terlibatnya dia adalah si sel T. Nah, imunitas mediasi sel ini utamanya untuk melawan mikroba yang bertahan hidup dalam fagosit. Misalnya ini ya, bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Masih ingat tadi di makrofag ya? Makrofag itu suatu fagosit, tapi dia terinfeksi oleh si sel Mycobacterium. Nah, untuk membunuhnya, dia mekanismenya bukan humoral, tapi adalah imunitas dimediasi sel. Nah, kemudian yang lain itu adalah mikroba yang tertahan dalam sitosol non-fagosit, misalnya adalah karena virus. Ini perbandingannya. Ini adalah suatu mikroba ekstraseluler, contohnya bakteri. Kemudian si sel B kita itu menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini akhirnya terus menetralkan. Nah, setelah dia menetralkan, dia akan dikenali oleh si sel ini, fagosit, dia akan ditelan. Nah, akhirnya udah ya, ceritanya dia selesai. Atau ini ya, jadi ada netral, kemudian ada lisis. Lisis itu lewat jalur komplement atau di fagosit. Kemudian dibuang ya, hancur. Nah, sedangkan imunitas seluler atau CMI, cellular mediated immunity, jadi ini lihat, ada virus yang ada di dalam sel. Jadi di intraseluler, ingat ya. Kalau ini disebutnya adalah ekstraseluler, kalau seluler dia adalah intraseluler. Nah, oleh si sel tadi, masih ingat nggak? Dia akan disajikan ya oleh molekul MHC, kemudian ada si sel T yang bisa mengenali. Nah, kemudian barulah si sel ini akan mengeluarkan sitokin. Sitokin tadi akhirnya membuat sel yang spesifik tadi berproliferasi. Nah, berproliferasi itu yang berikutnya dia akan bisa menginfeksi sel ini apa? Sel yang terinfeksi tadi. Atau juga bisa juga menyebabkan ini ya, tadi senjatanya adalah si perforin granjem tadi, sehingga bisa melisis sel yang terinfeksi tadi. Akhirnya virusnya bisa hancur. Nah, sitokin tadi saya sudah sebut-sebut, itu adalah suatu protein yang disekresikan yang bekerja sebagai mediator reaksi imun dan inflamasi. Jadi seperti inilah perannya. Jadi dia molekul-molekul yang dikeluarkan, kemudian ini akan bereaksi sel tadi, nah sel tadi akan merespon. Nah, itu adalah fungsi dari sitokin. Jadi kayak molekul perantara, dia suatu kayak messenger gitu. Sitokin ini ya untuk menghubungkan satu sel dengan yang lainnya. Dan sitokin adalah nama umum. Nama khususnya itu bisa berupa interleukin. Jadi kalau ada di buku teks itu ada IL1 sampai IL berapa itu, dia termasuk sitokin. Atau termasuk interferon atau TNF. Itu adalah suatu juga sitokin. Ada juga kemokin, dia juga adalah suatu sitokin. Seperti itu. Jadi nama umumnya adalah sitokin, nama khususnya bisa berupa ini, interleukin, interferon, TNF, dan kemokin. Nah, komplement juga saya sebut, jadi komplement tadi itu adalah protein plasma, jadi sekitar ada 24 di tubuh kita.
Dia bisa teraktifkan melalui jalur klasik, alternatif, lektin. Tapi intinya, terakhirnya, dia adalah ini ya, mampu membentuk kompleks lisis yang masuk ke membran sel target. Jadi misalnya mikroba dia punya dinding sel ya, dinding selnya itu dilubangi sehingga sel mikroba tadi akhirnya terbunuh. Nah, itu adalah ulah dari si komplement. Kemudian untuk sistem imun bawaan, oke, tadi saya bilang ya ada sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Untuk yang sistem imun bawaan itu dia adalah garis pertama terhadap infeksi. Jadi ketika ada serangan mikroba dalam hitungan jam dia bisa langsung merespon. Dan dia bisa bekerja karena punya reseptor yang secara cepat bisa mendeteksi mikroba kemudian mengeliminasinya. Nah, jadi bagaimana itu bisa mengenali? Karena di bagiannya si bakteri tadi ya, itu punya struktur unik pada mikroba yang disebut sebagai PAM atau Pathogen Associated Molecular Pattern. Nah, PAM ini adalah penanda yang nanti bisa dikenali oleh reseptor yang ada pada sistem imun bawaan. Contohnya neutrofil tadi. Neutrofil tadi punya namanya PRR atau Pattern Recognition Receptor. Jadi PRR mengenali PAM. Ya, pernah dengar dua istilah ini? Belum, Mbak. Belum. Oke, ini emang masih baru juga ya, tapi sebenarnya nggak baru-baru amat. Ini konsep baru dalam imunitas bawaan, jadi ada istilah namanya PAM sama PRR. Jadi PAM itu adalah molekul pada mikroba. Contohnya adalah LPS. Lipopolisakarida itu adalah salah satu PAM. Jadi bakteri dia punya LPS di membrannya. Nah, itu yang bisa dikenali oleh reseptor pada fagosit misalnya adalah si neutrofil. Nah, karena si neutrofil tadi punya namanya PRR, Pattern Recognition Receptor, atau reseptor pengenalan pola. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke PAM. Jadi PAM itu adalah molekul unik mikroba yang ditemukan pada mikroba dan tidak ditemukan pada sel mamalia. Ada lagi selain PAM yaitu DAM. DAM itu adalah Damage Associated Molecular Pattern. Nah, DAM ini muncul karena kondisi stres, cedera, atau transformasi. Yang dia juga bisa dikenali oleh si PRR. Nah, contoh PAM adalah ini ya, LPS dari bakteri gram negatif, asam teicoat pada bakteri gram positif, atau asam nukleat berupa double strand RNA virus, atau DNA CpG island bakteri. Pertemuan berikutnya akan dibahas oleh Dr. Anton tentang ini ya, tentang PAM, DAM, dan PRR. Saya hanya mengantar aja di sini. Ya, PRR itu adalah reseptornya. Jadi dia mengenali si PAM tadi. Diekspresikan pada permukaan sel ini ya, sel imun, atau permukaan endosom, atau berada di sitoplasma, atau protein terlalu dalam darah dan cairan intraseluler yang bisa mengenali PAM. Jadi PRR itu bisa diekspresikan di berbagai sistem ya. Misalnya di double layer-nya si mitokondria double layer-nya si sitosol, nah itu bisa juga. Nah, PRR itu diekspresikan pada banyak sel efektor, misalnya adalah makrofag, sel dendritik, sel B, dan itu adalah suatu APC profesional. Kemudian PRR ini mengidentifikasi PAM, kemudian si sel efektor tadi terangsang ya, teraktivasi, kemudian melakukan fungsinya dengan segera. Jadi dia tidak menunggu seperti sel limfosit yang dia harus berproliferasi dulu. Jadi dia langsung bisa bekerja. Nah, dia akhirnya bisa beraksi dengan cepat. Nah, itu adalah si reseptor PRR. Nah, salah satu PRR itu adalah TLR. Jadi toll-like reseptor itu adalah salah satu PRR. Jadi ini adalah komponen penting. TLR ini di dalam tubuh manusia itu ada 1 sampai 10. Kemudian untuk tikus ya itu ada sampai 13. Jadi distribusi TLR ini pun luas ya, bisa ada yang di mana?
di membran plasma, ada yang di membran sitosol, itu posisinya. Jadi ini adalah summary dari perbedaan imunitas adaptif dan bawaan. Untuk yang bawaan, dia sifatnya spesifik tapi terbatas. Jadi dia bisa mengenali PAM atau SIDAM. Tunggu bentar. Kemudian untuk si imunitas adaptif, dia bisa mengenali antigen mikroba atau yang non-mikroba. Dari diversitas atau keragaman, untuk yang tadi bawaan dia terbatas sifatnya, tapi untuk yang adaptif dia sangat beragam, sampai 10 juta ya. Jumlah yang sangat besar reseptor muncul dari rekomendasi somatik. Jadi ada proses pembentukan reseptor yang sangat canggih, itu disebut rekomendasi somatik. Itu di belakang ya, mungkin akan sampai di sana. Kemudian kita ada namanya istilah memori. Jadi untuk yang si bawaan, dia tidak ada memori atau terbatas. Tapi kalau yang adaptif, dia memorinya terus terjaga, terus-menerus, sehingga pada infeksi kedua, dia bisa berespon lebih cepat dan efeknya lebih besar. Untuk yang reaktivitas terhadap self, jadi self itu diri kita, atau non-self itu yang luar, imunitas bawaan ini, dia sifatnya adalah non-reaktif terhadap self. Untuk yang komponen, apa saja komponen dari imunitas bawaan, itu bisa berupa kulit, kemudian ada epitelial mukosa, ini bisa mukosa lambung, mukosa usus, mukosa kerongkongan, mukosa vaginal, atau mukosa yang lain, dia adalah penghalang seluler. Kemudian ada protein antimikroba, atau juga peptida antimikroba. Kemudian protein pada sirkulasi, dia berupa komplemen atau berbagai lektin atau agglutinin, sedangkan protein yang bersirkulasi pada imunitas adaptif adalah si antibodi. Nah, untuk yang komponen seluler, contoh untuk yang bawaan adalah fagosit, contohnya 2 tadi, makrofag, neutrofil. Ada sel dendritik, ada sel NK, sel emas, atau sel limfoid bawaan, innate lymphoid cell. Tapi untuk yang adaptif ada limfosit B dan limfosit T. Ya, sekian presentasi saya. Sekarang kita adalah untuk diskusi. Ya. Ya, silakan, Mbak Mas. Kita masih ada banyak waktu untuk diskusi. Dok mau tanya, nama saya Hil. Jadi kan di imunitas yang adaptif itu ada memori ya, Dok? Memori kalau nggak salah. Nah, itu untuk memori itu biasanya bertahannya sampai berapa lama ya, Dok? Okay. Ada gitu. Iya, saya ada slide nanti. Ya, ini ya. Ya, jadi ini gambar pembentukan memori ya. Jadi misalnya nih ada seseorang dia terinfeksi. Nah, ada namanya sel yang masih naif tadi ya ini. Nah, dia akhirnya dia bisa berespon, kemudian bisa mengeluarkan antibodi. Nah, setelah itu tadi saya bilang ya, ada namanya sel B memori. Nah, itu. Jadi sel B memori itu terbentuk juga setelah dia bertemu pertama kali. Jadi ini adalah namanya efek pertama. Nah, jika suatu hari nanti dia ada datang lagi antigen X, nah lihat si sel memori inilah yang akhirnya bangkit. Nah itu. Jadi kalau yang awal tadi kan baru dari naif, kemudian baru sel efektor. Nah, kalau dia udah ada memori, nah sel memori inilah yang dia nanti akan beraksi. Jadi tidak melalui awal lagi, jadi lanjutan. Jadi sel memori ini dia akan aktif dan lihat. Jika adik-adik lihat, antara respon yang primer dengan yang sekunder ini lebih gede yang mana? Lebih gede yang sekunder ya? Yang sekunder ya. Jadi respon kelebihannya dari aktivasi sel memori ini, dia bisa dikatakan lebih cepat. Lebih cepat itu karena dia tidak
melalui proses ini lagi gitu. Jadi beratnya butuh waktu anggap aja 4 minggu untuk jadi sel memori. Nah, untuk jadi antibody misalnya dalam waktu 2 minggu. Tapi kalau dia startnya dari memori, dia akan lebih cepat. Jadi misalnya dalam waktu berapa lama, tapi lebih cepat, dia akan terbentuk antibody yang serupa untuk bisa mengaktifkan tadi. Nah, selain itu responnya pun lebih besar. Nah, akhirnya pun dia juga sama, dia akan disimpan memori berikutnya. Nah, untuk tadi pertanyaannya berapa lama ya? Ya selama kita hidup, sel memori itu tetap akan ada gitu. Halo? Oke ya. Jadi setiap mikroba yang pernah kita temui sejak kita kecil, kita secara teori kita punya sel memori terhadap antigen-antigen tadi gitu. Yang membedakan adalah mungkin jangan ketukar sama si antibody ya. Jadi kalau misalnya titer antibody, nah itu beda lagi. Kalau titer antibody dia punya masa waktu. Jadi misalnya mengapa perlu ada booster seperti itu. Jadi ketika udah berapa lama dia perlu diikatin lagi, itu adalah antibody. Nah, kalau antibody berbeda. Kalau memori kita cetakannya itu punya. Dia biasanya letaknya dia di bone marrow juga dia letaknya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, si sel memori ini dia letaknya itu bukan di darah bukan, tapi dia justru misalnya di bone marrow atau di organ limfoid sekunder. Kerjaannya dia sebenarnya nempel si APC dia, supaya kalau dia nempel sama APC sel dendritik, kemudian dia bisa aktif. Nah, antibody itu kan kalian tahu ya, antibody itu kan distribusinya ke pembuluh darah, ya kan? Nah, jadi dari satu tempat yang dia entah di mana, itu bisa ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah produk dari sel B tadi itu gitu. Jadi sel memori ini tidak terletak jalan-jalan itu tidak. Dia di organ limfoid sekunder. Karena di sanalah dia bakal ketemu APC. Nah, kalau udah ketemu APC dia bisa aktif. Nah, kalau udah aktif menjadi sel plasma ini kan. Nah, kalau dari sel plasma ini baru kemudian si antibody-nya bisa keluar. Nah, keluarnya itu didistribusikan oleh darah gitu. Oke, pertanyaan bagus ya ini untuk dari Mbak Nurlita tadi, Nur Hilalia. Panggilannya siapa, Mbak Nur ya? Hilal boleh, Dok. Nur juga boleh. Ini kelihatannya. Makasih banyak, Dok. Oke. Ya, yang lain silahkan. Dok, mau nanya, kalau untuk yang vaksin atau imunisasi ya, itu tuh sistemnya tuh sama seperti, kan itu tuh mikroba yang dilemahkan ya. Oke. Itu sama nggak sistemnya seperti awal untuk membentuk memori antibodi? Oke, ya, bagus sekali. Sistem vaksin ya, saya gambar tidak ya? Ini dia. Kelihatan ya gambar ini ya. Vaksin itu sebenarnya kan kita dikenalkan secara lebih awal suatu bakteri atau virus yang dilemahkan atau komponen antigenik dari suatu bakteri, tapi dia tidak menyebabkan infeksi karena dia tadi sudah dilemahkan atau konsentrasinya rendah sehingga dia cukup bisa membangkitkan tapi tidak menyebabkan infeksi. Tujuannya sebenarnya adalah kita kayak dikenalkan oleh musuh dulu sehingga kita punya tentara terhadap musuh yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Jadi tujuannya si vaksinasi seperti itu. Jadi dia yang aktif ini ya. Jadi kan ada yang aktif sama yang pasif. Nah, kalau yang aktif itu yang kita sel tubuh imun itu yang dibangkitkan. Apa yang terjadi setelah vaksinasi? Jadi kan kita diintroduksi dengan suatu bakteri ya, kemudian oleh si sel dendritik APC ini dia akan dikenali, diolah, kemudian dibawa ke organ limfoid sekunder. Misalnya adalah nodus limfa. Di sana dia akan ada limfosit T atau limfosit B. Kemudian terjadi ekspansi klonal, jadi dia mengalami proliferasi yang banyak jumlahnya, kemudian berdiferensiasi. Kalau si sel B menjadi sel plasma,
Kalau di sel T menjadi sel T efektor, sel T helper atau si CTL. Nah, berikutnya ini ya si sel tadi yang udah efektor tadi bisa mengenali sel target yang mau dibunuh, misalnya ini, atau menetralkan antibodi. Nah, fase penting setelah itu adalah ini, homeostasis. Jadi turun ya, karena udah terbunuh tadi, banyak si yang vaksin tadi udah netralkan, tapi kita masih ada nih, antibodinya masih ada, terus sel memorinya masih ada. Nah gitu, itu yang nanti menjadi tentara tambahan ketika ada musuh yang sama datang berikutnya. Oh Ya, iya. paham ya Rahayu ya? Iya. Ya. Berarti dok, kalau misalkan kayak begitu, kan bakterinya itu dilemahkan. Nanti itu sistemnya itu sama seperti awal dulu gitu, kayak penyerangan yang mikroba yang tidak dilemahkan. Mikroba yang dilemahkan tadi yang tahap vaksinasi atau tahap yang apa ini? Yang vaksinasi. Vaksinasi kan itu vaksinasi bakterinya dilemahkan, ya kan? Iya, iya. Artinya? Sistem di dalam tubuhnya itu kan kalau misalkan ada mikroba yang masuk ya yang tidak dilemahkan itu kan ada yang makrofag dulu sama makrofagan gitu dok yang tadi itu, jadi ada pertahanan awal dulu, sama nggak kayak begitu di dalam tubuhnya? Oke, paham. Iya. Jadi tadi ada fase yang bawaan sama yang adaptif. Nah, yang vaksinasi tujuannya ke bentuknya yang adaptif. Nah, sebenarnya langsung ada. ke yang spesifik. Sebenarnya ada. Iya. Ketika dia datang, mungkin ada makrofag yang mencoba memakan, ada neutrofil yang bekerja gitu. Tapi kan itu pertahanan awal ya, jadi respon cepat dalam hitungan jam. Tapi dalam waktu setengah hari itu ada juga yang diolah ke fase ini gitu. Jadi tahap itu terjadi, tapi tahap ini pun terjadi yang adaptif. Itu selalu terjadi secara berurutan. Iya. Paham dok. Ya, silahkan diskusi aja ini ya. Silahkan yang lain.